Air seperti ini. Setelah kita masukkan, kemudian kita akan oven. Kadaslar, inilah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat bolu karamel. Nah, karena kita biasanya saya mempergunakan baking soda sama soda powder. Berhubung di Turki sangat sulit kita dapatkan, kita bisa ganti dengan kabarta tosu. Adapun bahan-bahannya adalah 5 butir telur ayam, kemudian 125 gram tepung terigu, 75 gram tepung tapioka atau tepung kanji, kemudian gula pasir 300 gram, kemudian menteganya 100 gram, dan jangan lupa susu kental manisnya setengah kaleng. Kemudian kita memerlukan air kurang lebih 350 ml untuk membuat karamelnya. Kemudian dikasih vanila, kemudian dikasih baking soda 1 sendok teh, soda kue setengah sendok makan. Kalau tidak ada, kita bisa memakai kabarta tosu 1 bungkus saja. Sekarang kita ikuti bagaimana cara membuat karamelnya terlebih dahulu. Pertama, kita masukkan semuanya gulanya ke dalam panci. Kemudian ini proses untuk membuat karamel. Tidak perlu diaduk, biarkan saja, tapi dengan api kecil. Kita biarkan kurang lebih 10 menit sampai keluar gelembung-gelembungnya, baru kita aduk. Jadi sekarang jangan diaduk, kita biarkan dulu dia mencair. Sudah berbusa pinggirannya, kita boleh aduk tapi perlahan aja ya, nggak usah diaduk terlalu banyak, hanya cukup diaduk sedikit saja. Tapi tolong ya, apinya harus tetap kecil. Dan jangan tergoda untuk mengaduk-aduk-aduk. Nanti kalau diaduk biasanya akan jadi karamel seperti gula, seperti permen. Jadi kita harus sabar dengan api kecil. Itulah rahasianya untuk membuat karamel jadi terasa enak. Setelah seperti ini, kita boleh mengaduknya secara perlahan ya. Hati-hati karena ini adalah gula, nanti takut kena tangan ya. Kita aduk secara perlahan-lahan sampai semua gulanya larut. Setelah gulanya larut semuanya dan sedikit mendidih, baru kita masukkan airnya secara perlahan-lahan. Jangan langsung dimasukkan sekaligus ya, karena biasanya dia langsung mengeluarkan asap. Jadi tolong hati-hati pada saat memasukkan airnya ke gula karamelnya ya. Seperti ini, kita masukkan airnya sedikit saja pertama, perlahan-lahan ya. Tolong hati-hati, biasanya langsung menyembur. Nah, akan keluar seperti ini, jadi tolong hati-hati. Baru perlahan-lahan kita aduk. Pelan-pelan kita aduk. Nah, setelah ini baru kita masukkan airnya semuanya. Dan dijamin tidak akan keluar asap lagi. Kita aduk perlahan-lahan dan tunggu sampai mendidih. Setelah karamelnya mendidih, kita boleh matikan apinya. Setelah mati, kita masukkan menteganya ke dalam gula. Jadi kita tidak perlu mencairkan dengan berbeda tempat ya. Bisa langsung dimasukkan ke karamelnya dan akan mencair dengan sendirinya. Tunggu sampai menteganya larut dan air karamelnya dingin, baru kita bisa memulai proses pembuatan bolu karamel. Jadi tidak boleh dalam keadaan panas kita bikin ya. Kita masukkan terlebih dahulu 5 butir telur.
Sekarang saya sedang dibantu oleh teman saya, Eni. Ini. Hai Eni. Halo, hai. 5 butir telur, kemudian kita masukkan susu kental manisnya setengah kaleng atau 7 sendok makan semuanya. Kue karamel ini adalah kue yang paling praktis, simple, semua orang bisa membuatnya dan anti gagal. Tidak memerlukan mixer, cukup hanya mengaduk saja agar susu dan telurnya tercampur rata. Kita hanya cukup mengaduk saja secara perlahan sampai telur dan susu kental manisnya tercampur rata. Kita tidak memerlukan adonan seperti bolu yang lain, seperti cake yang lain yang harus mengembang. Kita cukup mengaduknya sampai susu kental manisnya dengan telurnya tercampur seperti ini. Kemudian kita masukkan tepung terigunya secara bergantian dengan tepung tapiokanya. Perlahan-lahan kita aduk. Jadi sangat simpel sekali, kita masukkan semuanya dan aduk secara perlahan-lahan. Kemudian tepung tapiokanya juga kita masukkan. Ini adalah bolu yang sangat praktis dan campur rata dengan terigu. Kemudian kita masukkan yang terakhir adalah gula karamelnya ke dalamnya. Perlahan-lahan kita aduk hingga tercampur rata. Gula karamelnya harus dingin ya. Kemudian kita aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, kita harus saring terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam loyang. Dan jangan lupa kita harus panaskan ovennya terlebih dahulu. Lupa kita panaskan ovennya. Setelah tercampur rata, kemudian kita saring terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam loyang. Tuh, biasanya suka ada butir-butiran terigu yang tidak menyatu ya. Kalau langsung nanti hasilnya pasti akan ada putih-putih. Setelah cukup untuk disaringnya, kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Kita masukkan adonan yang tadi itu ke dalam loyang. Loyangnya jangan lupa harus dikasih mentega terlebih dahulu, kemudian ditaburi sedikit tepung terigu. Kita aduk perlahan agar dari bawahnya itu tercampur rata. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Jangan lupa ovennya harus sudah dalam keadaan panas ya. Pembakarannya kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Dengan suhu 150 derajat. Air seperti ini. Setelah kita masukkan, kemudian kita akan oven ke dalam oven yang sudah panas. Oke. Dan jangan lupa diatur suhunya, kurang lebih 150 saja, kurang lebih sekitar 25 sampai 30 menit. Jadi selalu harus dikontrol ya. Selamat mencoba.